Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka sudah memasuki 100 hari kerja. Berbagai kebijakan, mulai dari sektor ekonomi hingga kesejahteraan sosial sudah dibuat oleh pemerintahan Prabowo dan Gibran. Lantas bagaimana kinerja pemerintahan Prabowo Gibran pada 100 hari setelah pelantikan? Apakah mengutamakan citra atau kinerja? Prabowo Gibran dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 lalu. Kini, pada akhir Januari 2025, pemerintahan Prabowo Gibran sudah menginjak masa 100 hari kerja. Usai dilantik menjadi presiden, Prabowo langsung tancap gas mengunjungi sejumlah negara di benua Eropa, Amerika, hingga Asia. Dalam kunjungannya itu, Prabowo bertemu pemimpin dunia seperti Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, hingga Raja Charles dan Perdana Menteri Inggris. Tak hanya sekedar bertemu, Prabowo juga berdiskusi soal rancangan program yang ia gaungkan untuk pelajar di Indonesia, yakni program makan bergizi gratis. Bahkan, seluruh pemimpin dunia yang ia temui telah menyatakan dukungannya untuk program makan bergizi gratis. Tak hanya dukungan untuk program di pemerintahannya, Prabowo juga membawa pulang komitmen investasi senilai 18,5 miliar dolar Amerika Serikat. Investasi tersebut ia dapatkan dari lawatannya ke 5 negara di awal-awal menjabat sebagai kepala negara. Pemimpin dari beberapa besar dan tadi pagi dengan pimpinan dari BP, total mereka sudah komit investasi 8,5 miliar dolar dari 7 miliar BP, 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain. Jadi cukup produktif. Namun, jalan yang ditempuh pemerintahan Prabowo Gibran tak mulus begitu saja. Tepat di akhir 2024, publik dihebohkan dengan kebijakan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN yang naik dari 11% menjadi 12%. Hal itu lalu memicu pro dan kontra di masyarakat. Walaupun Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pertambahan PPN menjadi 12% itu untuk barang mewah, namun publik menilai kategori barang mewah masih dianggap hal yang abu-abu. Tak mau bola panas terus bergulir, Presiden Prabowo langsung mengambil langkah tegas terkait kenaikan PPN 12%. Saat rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Prabowo menjelaskan bahwa tarif PPN 12% hanya untuk barang mewah. Prabowo menjelaskan barang mewah yang dimaksud ialah jet pribadi, kapal pesiar, hingga rumah mewah. Kembali ke pertengahan Desember 2024, Prabowo sempat melontarkan wacana bakal memaafkan koruptor. Pernyataan itu lantas membuat publik heran dan menyoroti rencana kebijakan yang bakal diambil. Namun, lagi-lagi Prabowo langsung mengambil langkah cepat untuk memberikan klarifikasi. Ia hanya meminta koruptor untuk mengembalikan uang negara dan bertaubat. Namun, ia menilai koruptor tetap harus menjalankan hukuman walau sudah bertaubat. Presiden Prabowo mengakhiri 2024 dengan membawa komitmen investasi hasil dari kunjungan kerja ke berbagai negara, hingga pro kontra soal kebijakan tarif PPN menjadi 12%. Lalu apa saja terobosan lain yang bakal diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dan Gibran pada awal 2025?
Mengawali tahun 2025, langkah berani diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran dengan bergabung dengan BRICS. Keputusan berani itu diambil oleh pemerintahan Prabowo dan Gibran dengan bayang-bayang ancaman Amerika Serikat yang bakal menaikkan tarif dagang ke negara-negara anggota BRICS. Langkah berani benar-benar diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran saat mengawali 2025. Beberapa pejabat publik menilai langkah tersebut adalah sebuah keberanian tekad pemerintah Prabowo Subianto dalam mengejawantahkan politik luar negeri bebas aktif. Keberanian Indonesia bergabung dengan BRICS dinilai bisa membuka peluang bagi produk dan jasa tanah air untuk bersaing secara lebih besar di pasar internasional. Presiden Prabowo menegaskan, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS tidak perlu dikhawatirkan. Ia menilai BRICS bisa membuka peluang ekonomi yang lebih baik untuk Indonesia dan bisa memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Usai ramai-ramai soal bergabungnya Indonesia dengan BRICS, realisasi program makan bergizi gratis Prabowo Gibran juga resmi berjalan pada awal Januari 2025. Program tersebut mempunyai anggaran 71 triliun rupiah dan menargetkan 3 juta penerima. Pemerintah mengklaim bahwa pelaksanaan makan bergizi gratis itu sudah digelar di 26 provinsi. Namun, masih ada beberapa provinsi yang belum menerapkan program itu. Menu makan bergizi gratis juga menjadi sorotan publik. Pasalnya, sempat terdapat beberapa siswa yang mengeluhkan menu makanan yang sudah basi atau tidak enak. 3 pekan realisasi program makan bergizi gratis, Presiden Prabowo meminta maaf adanya beberapa wilayah yang belum bisa menerapkan program tersebut. Ia berjanji seluruh anak di Indonesia bisa mendapatkan akses makan bergizi gratis pada akhir 2025. Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Pemerintah Prabowo Gibran akhirnya menginjak 100 hari kerja pada akhir Januari 2025. Citra positif di awal periode pemerintahan terkonfirmasi melalui sejumlah survei. Salah satunya ialah Litbang Kompas. Berdasarkan survei itu, sebanyak 80,9% responden menyatakan puas dengan pemerintahan 100 hari Prabowo Gibran. Hasil itu melampaui prestasi 100 hari pertama kerja pemerintahan sebelumnya, yakni periode Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Jika melihat 100 hari pertama pemerintahan Prabowo dan Gibran, banyak hal yang telah dilakukan sehingga tingkat kepuasan di masyarakat mencapai 80%. Tentunya publik menantikan kebijakan baru yang bakal menjadi terobosan di pemerintahan Prabowo dan Gibran. Namun apakah citra positif pemerintahan Prabowo dan Gibran bakal bertahan setelah lewat dari 100 hari kerja?